Nabiil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani Allahu ayyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat lan karunianipun sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kita saged kempal melaksanakan salah setunggalipun kewajiban kita inggih punika salat Isya kanthi berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa salawat ugi salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta orang-orang yang senantiasa iltizam dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian, semoga Allah merahmati kita. Insyaallah pada kesempatan dalu punika kita akan membahas pembahasan yang mungkin sering kita bahas, sering dikaji oleh ustadz-ustadz, dan pembahasan ini penting karena masing-masing kita akan mengalami hal ini. Ini adalah terkait dengan mengasihi orang yang wafat atau orang yang sudah mati. Pembahasan ini adalah mengasihi orang yang mati. Mengapa pembahasan ini penting? Yang pertama karena kita memiliki keluarga yang sudah wafat. Kita memiliki anak-anak atau orang tua yang sudah wafat. Kita memiliki sahabat-sahabat yang sudah wafat. Apa saja yang perlu kita laksanakan untuk membantu mereka di alam barzah? Kemudian apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita laksanakan yang akan berakibat pada kemadharatan bagi sahabat-sahabat kita yang telah wafat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan ini penting mengapa? Karena masing-masing kita tidak mungkin hidup selama-lamanya. Kita pasti akan mengalami kematian. Karena kematian ini suatu keniscayaan. Saben-saben kita akan wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu ajal, tinggal menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang muda merasa saya mungkin masih lama karena di sekitar saya sudah banyak yang sudah tua. Jangan merasa yang tua, wah banyak yang muda yang lebih banyak meninggal maka saya mungkin wafatnya atau meninggalnya lebih lama. Tidak. Wafat adalah atau kematian adalah satu pintu yang pintu ini pasti akan dimasuki oleh setiap kita. Dan kewajiban kita bukan untuk berani terhadap kematian itu bukan, tetapi kewajiban kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Karena al-mautu babun wa nasu dakhiluhu. Kematian adalah satu pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita setelah wafat? Bagaimanakah kita nanti setelah wafat? Disebutkan bahwasanya apa yang akan terjadi setelah wafatnya kita tergantung pada apa yang kita laksanakan saat kita masih hidup. Dipun sebatakan oleh para ulama bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal, maka laksanakanlah amal sebaik-baiknya sehingga engkau siap untuk wafat, kemudian siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzah, kemudian nanti pada hari kiamat. Para jamaah sekalian,
pembahasan ini terkait dengan banyak hal. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang seyogianya kita laksanakan saat ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang menuju pada ajal, atau dalam bahasa Jawa menika napa? Lelaku ya Pak. Sedang lelaku, apa yang kita laksanakan? Kemudian berikutnya nanti apa yang akan kita perbuat saat saudara kita sudah ajal. Kemudian proses apa saja yang kita laksanakan, tuntunan apa saja yang Rasulullah SAW syariatkan kepada orang yang sudah wafat, dari menutup mata, kemudian memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan, kemudian seterusnya adalah mendoakan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, jamaah sekalian. Yang pertama adalah kita hendaknya mendampingi orang yang akan meninggal atau menunjukkan kepadanya kebaikan. Jadi apabila ada orang yang mau meninggal sedang lelaku, maka kewajiban kita adalah datang kepada orang tersebut, kemudian berusaha memberikan kebaikan kepada orang yang sedang mau wafat itu. Karena dipersebutkan bahwasanya dari sahabat Sa'id bin Al-Musayyab, dari bapak beliau, diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, tatkala Abu Thalib, Abu Thalib punika sinten? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Abu Thalib punika ajeng wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab mengetahui kalimat la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah, sehingga pada masa Rasulullah SAW di Mekah itu banyak di antara mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Saat mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus menghilangkan sesembahan-sesembahan yang lain, berhala-berhala lain yang biasa mereka mintai, yang biasa mereka meminta berkah kepada berhala tersebut. Nah, saat Abu Thalib mau wafat, Rasulullah menawarkan kalimat ini, ya hai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebetulan di sekitar Abu Thalib ini ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal mengetahui kalau Abu Thalib ini mengucapkan la ilaha illallah, berarti masuk ke dalam golongannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal berusaha menghalang-halangi agar Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Thalib mengucapkan kepada Abu Jahal mengucapkan kepada Abu Thalib, apakah engkau sudah membenci agama nenek moyangmu wahai Abu Thalib? Kemudian dalam diskusi itu Rasulullah mengulang nasihat dan anjuran beliau kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kemudian setelah itu Abu Jahal mengatakan, apakah Abu Thalib kamu mau keluar dari agama nenek moyangmu? Kemudian di akhir ucapan Abu Thalib Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Abu Thalib berada pada agamanya siapa? Abdul Muthalib. Dalam kekufuran, agama dalam kekufuran. Yang dapat kita ambil dari faedah dari hadis ini, jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW datang menemui orang yang mau nazak, orang yang mau meninggal. Kemudian Rasulullah berusaha memberikan kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada paman beliau yang selama hidup paman beliau ini membantu Rasulullah SAW dan membela Rasulullah SAW.
Tetapi dengan hikmah dan ketentuan Allah, Abu Thalib tidak ditakdirkan menjadi seorang muslim, sehingga Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Abu Thalib wafat dalam keadaan kekufuran, maka Rasulullah SAW tetap memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni Abu Thalib. Sehingga permintaan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah SAW dilarang untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang musyrik. Allah berfirman, "Makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan syirik. Wafat dalam keadaan syirik. Kemudian jamaah sekalian, di antara tauladan Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa beliau ingin memberikan kebaikan kepada manusia sampai pun mereka mau wafat adalah kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk pemuda Yahudi yang mau wafat, sakit keras kemudian mau wafat. Pemuda ini biasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah datang ke pemuda Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda Yahudi ini menoleh kepada bapaknya yang masih Yahudi. "Wahai pemuda, katakanlah la ilaha illallah, kemudian saksikanlah bahwasanya aku adalah Rasulullah SAW." Maka pemuda ini seakan-akan bertanya kepada orang tuanya dan minta izin kepada orang tuanya. Maka orang tuanya faham tolehan anaknya yang dalam keadaan sakit ini. Kemudian kata orang tuanya, "Atik Abul Qasim." Taatilah apa yang diminta oleh Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pemuda itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasulullah SAW keluar, maka apa yang diungkapkan Rasulullah mengungkapkan kegembiraan. Kemudian ketika beliau keluar, Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan Yahudi itu dari api neraka. Saat kritis, saat akhir hayat beliau mengucapkan la ilaha illallah sehingga beliau berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah dari hadis ini, dua hadis ini, yang pertama adalah kewajiban kita jamaah sekalian untuk berusaha memberikan kebaikan kepada siapapun yang berada di sekitar kita, baik dalam keadaan masih sehat, terutama lagi ketika mereka sedang sakit. Kunjungilah saudara kita yang sakit, kunjungilah sahabat kita yang sakit, kemudian sampaikanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan, sehingga kalaulah Allah mentakdirkan orang tersebut wafat pada sakit itu, maka dia mendapatkan kebaikan. Kalau orang tersebut masih berbuat syirik, maka ingatkan, "Pak, ini perbuatan panjenengan selama ini berbuat syirik, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Allah. Pak, nun sewu teng ngajeng pintu panjenengan punika ketes enten raja, jenengan segera perintahkan raja tersebut diambil. Pak, jenengan tesih nggak ada cekelan mboten? Cekelan apa Pak? Cekelan. Pegangan nggih, jimat napa-napa, tesih nggak ada jimat apa mboten Pak? Nek panjenengan tesih nggak ada jimat punika berbahaya, segera lepaskan. Semoga dengan nasihat kita, kemudian anjuran kita kepada orang tersebut, mereka sadar meninggalkan kesyirikannya, kemudian kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa, orang ini sudah berkali-kali saya nasihati, berkali-kali saya
beritahu, tidak mungkin dia akan sadar, tidak. Kita terus harus berusaha untuk menyadarkan orang yang berbuat salah. Terutama yang mana, Pak? Kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kesyirikan. Karena kalau kesyirikan ini dipegangi, kemudian masih mereka jadikan acuan, kemudian mereka meninggal, maka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak rela apabila keluarga kita, sahabat kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi datang memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang mau meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mendapati orang yang mau wafat, maka jadikanlah orang tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihati, ajak bicara mereka untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa yang menimpa mereka, sakit yang sedikit, sakit yang sedang maupun sakit yang parah ini adalah ada hikmah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan kepada orang tersebut, kita sampaikan kepada saudara kita yang sakit ini adalah kebaikan bagi Anda. Ini adalah kebaikan bagimu. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, yang sedang lelaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana keadaanmu wahai pemuda? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku berharap kepada Allah dan mengkhawatirkan dosa-dosaku. Kita perhatikan jawaban pemuda tadi. Sungguh aku berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sungguh aku takut atau mengkhawatirkan dosa-dosa yang selama ini aku perbuat. Nah, apa komentar Rasulullah SAW terhadap jawaban pemuda tersebut? Rasulullah bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Rasulullah bersabda, la yastami'ani fi qalbi 'abdin. Tidaklah dua prasangka ini ada dalam diri seorang hamba. Apa dua prasangka tadi, Pak? Prasangka apa? Yang pertama mengharap kebaikan kepada Allah, kemudian yang kedua takut akan dosa-dosa dan kekhawatiran akan dosa-dosa yang dia laksanakan selama hidupnya. La yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Keadaan dan prasangka dua ini tidaklah ada pada diri seorang yang sedang dalam kondisi seperti ini, maksudnya mau meninggal, illa a'tahu Allah ma yarju. Kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan tadi, Pak? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amanahu mimma yakhafu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan terhadap apa yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan, Pak? Dosa-dosa. Dia mengkhawatirkan dosa-dosanya, ya. Maka kondisi inilah yang harus kita biasakan dalam diri kita. Termasuk kita harus sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Apapun yang terjadi, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi ini harus dilatih, Pak. Harus dilatih. Kapan mulai latihannya, Pak? Saat kita sehat. Pas panjenengan melampah kemudian kesandung. Apa yang kita ucapkan itulah nanti yang kita ucapkan saat akhir hayat kita nanti. Ketika kesandung, masya Allah, alhamdulillah aku kesandung, ngoten nggih. Ngoten mboten, Pak? Kalau pas kesandung, pas jenengan ngiris napa kemudian keparang tanganipun, maka kita harus latihan ini. Mungkin ini adalah kebaikan bagi saya. Ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah latihan
kecil, kemudian nanti pada saat akhir hayat kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita wafat, maka kita berusaha memiliki dua prasangka ini. Ya, prasangka ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua khawatir akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat. Ini kita latihan saat kita masih sehat, maka kita berlatih berprasangka baik, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha merasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Setelah kita memiliki sifat seperti ini, maka kita berusaha menyampaikan ini kepada orang yang mau wafat. Sakit panjenengan sudah bertahun-tahun, yakinilah bahwa sakit ini akan membawa kebaikan panjenengan. Dosa-dosa panjenengan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang senantiasa harus kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang mau nazak atau mau wafat. Ibnu Abbas kiambaya pernah berkata, apabila kalian melihat seorang yang sakaratul maut, maka berilah kabar gembira agar ia bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ia ternyata sembuh, maka buatlah ia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pas sakit parah, berbahagialah wahai fulan, panjenengan sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan ditakdirkan wafat ya. Tapi kalau ditakdirkan sehat, maka takuti dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mau wafat, yang kita sampaikan kepada orang tersebut adalah apa? Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan mukmin, panjenengan muslim, panjenengan sholat 5 waktu, panjenengan sering berbuat baik, maka harapkanlah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mu'tamar ya, nama seseorang Pak ini. Mu'tamar bin Sulaiman, beliau pernah berkata, ayahku pernah berkata menjelang wafat beliau, wahai Mu'tamar, bicaralah kepadaku perihal rukhsah atau keringanan-keringanan dalam agama, agar aku bertemu Allah dalam keadaan berprasangka baik kepadanya. Jadi ini ana wong sakit, kemudian kok qadarullah selama hidupnya kok kurang baik, ngoten nggih. Kok kurang baik, dinasehati ra mempan, ngoten nggih. Disuruh salat kok mboten purun misalnya ngoten. Maka saat beliau mau wafat, jangan berikan kabar buruk kepadanya. Lek jenengan ra tau salat wah ngon rokok. Jangan seperti itu, nggih. Jenengan sampaikan kepadanya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Panjenengan yang selama ini tidak sholat, bertaubatlah kepada Allah, kemudian yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni panjenengan. Sehingga orang tersebut wafat dalam keadaan apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda mengingatkan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi adzanna. Jangan sekali-kali kalian wafat menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali panjenengan dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sabda Rasulullah yang lain, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan, apabila hambaku ini berprasangka baik kepadaku, wa in dhanna syarran, dan jikalau hambaku berprasangka buruk, falyadhunna bi ma syaa, maka berprasangkalah terserah engkau kepadaku wahai hamba-hambaku.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apa? Berprasangka baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melihat prasangka seorang hamba. Kalau baik maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Tapi kalau prasangka hamba itu buruk maka Allah akan berbuat buruk kepada hamba tersebut. Ini yang kedua. Yang pertama tadi mana Pak? Kita berusaha menyampaikan kebaikan kepada orang yang mau wafat. Kemudian yang kedua, kita berusaha membuat orang tersebut berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, apabila ada orang yang mau wafat, maka kita berusaha mengganti pakaiannya. Mengganti pakaiannya. Jadi panjenengan enten saudara, ayah, ibu yang mau wafat, kemudian ini sudah nazak itu kan kelihatan Pak. Orang yang sedang nazak itu kan kelihatan. Maka sebelum dia nazak, sebelum dia wafat, maka berusahalah mengganti pakaian. Kalau mungkin sebelumnya penuh dengan najis atau bau, maka berusahalah ganti dengan pakaian yang bagus. Pakaian yang bersih, pakaian yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ketika mau datang menjemputnya, saat Abu Sa'id Al-Khudri punika ajeng wafat, beliau meminta untuk diambilkan pakaian yang baru. Diambilkan pakaian yang baru, lalu beliau pun mengenakan pakaian yang baru tersebut. Kemudian beliau berkata, kula nate mireng Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yub'atu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Saat temene seorang yang wafat, orang yang meninggal, ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian saat dia wafat. Jadi ini kita berusaha mengganti pakaian orang yang wafat dengan pakaian yang baik dan bersih. Mengapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang wafat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang terakhir dia kenakan. Ini zahirnya begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang hamba dengan amal perbuatannya. Tapi zahir ini oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan beliau mengganti pakaian beliau dengan pakaian yang baik. Berarti ini zahir dan batin. Pakaiannya kita ganti, kemudian di lain sisi Allah akan membangkitkan seorang hamba dengan amal perbuatan yang dia kerjakan selama hidupnya. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, apabila ada orang yang mau wafat, maka hendaknya kita mentalkin orang tersebut, mengajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri kiambaya pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, lakinu menika talkinlah atau ajarkanlah kepada orang yang wafat kalimat la ilaha illallah. Jadi mengajarkan kalimat la ilaha illallah menika kapan? Saat orang mau meninggal. Kemudian setelah orang itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka janganlah kita menyibukkan dengan ucapan-ucapan yang lain. Tidak cerita ngalor ngidul ampun. Ketika seorang yang wafat punika sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka jadikanlah itu sebagai akhir ucapan yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan yang lain, misalnya ngajak ngomong tentang warisan atau apa, maka nanti saat selesai berbicara ingatkan kembali kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke surga. Jadi tidak ngomong la ilaha illallah kemudian kok ngomong malih, maka di akhir ucapannya ajarkan lagi la ilaha illallah. Ajarkan lagi la ilaha illallah. Sampai dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan kita berharap semoga akhir dari ucapan orang yang sedang sakit itu kalimat la ilaha
illallah. Demikian pula kita juga berharap semoga kita nanti diberikan husnul khatimah oleh Allah dan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena saat kondisi naza ini sedang bertarung antara kebaikan dan keburukan, kemudian malaikat dan setan mempengaruhi kita, mempengaruhi kita. Nah, saat-saat itulah perlu bantuan sahabat-sahabat yang mengetahui kebaikan untuk mengingatkan, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, sebelum orang itu wafat, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang menjelang wafat. Jadi mendoakan orang yang hadir di sekitarnya, maka salah satu yang dituntunkan adalah mentalkin kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang lain mendoakan kebaikan bagi orang yang mau wafat. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadaratumul maridha awil mayyita faqulu khairan." Apabila panjenengan mendatangi orang yang sakit, apabila panjenengan menjenguk orang yang sakit, atau panjenengan mengetahui orang yang mau meninggal, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya, semoga diampuni, semoga amal panjenengan diterima, panjenengan adalah orang yang baik. Mengapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian ucapkan saat ada orang yang mau meninggal. Doakan kebaikan, berikanlah kebaikan kepada orang yang mau meninggal. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza hadartum mautakum," apabila kamu berada di sisi orang yang sedang wafat atau meninggal, fa'aghmidul basara, maka pejamkanlah mata orang yang sudah meninggal tersebut. Fa innal basara yatba'ur ruha, karena sesungguhnya penglihatan ini akan mengikuti ruh itu keluar dari jasad seseorang. Wa qulu khairan, dan ucapkanlah kebaikan. Tutup matanya kemudian ucapkanlah kebaikan. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat tu'amminu ala ma qala ahlul bait. Malaikat ini akan mengaminkan apa saja yang diucapkan oleh penghuni rumah. Ini penghuni rumah. Ini pentingnya kita mengajarkan kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita untuk apa? Mengucapkan kebaikan, berdoa kebaikan saat-saat membersamai orang yang sedang wafat. Jadi doa kebaikan, pujian-pujian kebaikan, karena setiap ucapan dari keluarga itu akan diaminkan oleh para malaikat. Meskipun orangnya buruk, Pak ya. Misalnya berbuat buruk kepada panjenengan, kemudian sering menyakiti panjenengan, sering berbuat tidak baik, maka saat ia wafat berikanlah kerelaan panjenengan untuk tidak balas dendam, tapi berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa yang tulus yang panjenengan panjatkan itu mampu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang wafat. Yang berikutnya jamaah sekalian, inggih punika menutup mata mayit saat meninggal. Tadi sudah disinggung ya. Menutup mata mayit saat meninggal. Dari Syaddad bin Aus, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartum mautakum," jika kamu berada di sisi orang yang akan meninggal, fa'aghmidul basara, maka pejamkanlah matanya, fa innal basara yatba'ur ruh, sesungguhnya penglihatan itu mengikuti ruh. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian dalam keadaan membuka matanya, maka jangan kita seudon kepada orang tersebut, wah ini su'ul khotimah ini, ya, melotot matanya, tidak. Karena Rasulullah bersabda, ruh itu diikuti oleh penglihatan.
orang soleh, kemudian orang yang baik pun saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang dia mengikuti ruh itu keluar sehingga terbukalah matanya. Nah, kita yang menghadiri wafat orang tersebut, kita pejamkan matanya. Rasulullah juga bersabda, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut oleh malaikat maut, maka mata akan mengikutinya. Disebutkan di sini, selain menutup mata, apa yang kita laksanakan? Hendaknya kita juga merapikan jenggotnya. Jadi jenggotnya orang yang sedang wafat itu kita rapikan, kemudian mengendorkan anggota tubuhnya, kemudian meluruskan badannya, kemudian merapatkan telapak kakinya, kemudian menyedekapkan tangannya dan membersihkan kotorannya. Jadi tidak hanya menutup mata, tapi menyedekapkan, kemudian membuat kakinya sebagaimana yang akan kita laksanakan saat kita mau mengkafani, kemudian mau menguburkan. Sebelum kaku ya, sebelum jenazah itu kaku. Kemudian berikutnya doa ketika menutup kedua mata mayit. Doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah saat menutup kedua mata mayit. Dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, suatu saat Rasulullah bertakziah meninggalnya Abu Salamah. Ummu Salamah sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau adalah istri dari Abu Salamah. Kemudian saat Abu Salamah wafat, maka didapati oleh Rasulullah Abu Salamah ini matanya terbuka. Karena tadi mata itu mengikuti ruh. Maka beliau pun menutup kelopak mata Abu Salamah, kemudian berdoa. Doa ini kita coba hafalkan. Kalau mungkin belum hafal ya di bawah bukunya, kemudian saat menutup kita baca. Rasulullah bersabda, Allahumma ghfir li fulan, menyebutkan namanya. Ya Allah, ampunilah fulan, kita sebutkan namanya. Ya Allahumma ghfir Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajat orang ini bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikanlah kepada keluarganya sesuatu yang lebih baik. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya dengan cahaya. Gitu Bapak ya. Panjang, pun hafal dereng Pak. Ini dereng hafal gitu. Makanya dibaca boleh. Dibaca berulang-ulang insyaallah hafal. Biasanya kadang lama tidak ada yang meninggal lupa Pak. Maka jenengan pas akan menghadiri jenazah orang yang nazar, maka bawalah buku. Tidak apa-apa. Sambil menutupkan matanya, kemudian panjenengan membaca doa, Allahumma ghfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhluf fi aqibihi min fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kalau tidak hafal ya mungkin terjemahannya ya. Terjemahan apa? Ya Allah, ampunilah fulan, kemudian angkatlah derajatnya, gantikanlah kepada keluarganya yang lebih baik, kemudian ampunilah dia, ampunilah kami ya Allah, kemudian luaskanlah kuburnya, kemudian terangilah kuburannya. Kalau tidak hafal, kalau tidak hafal kemudian kok lupa nggak bawa buku, ada orang meninggal ya kita berdoa kebaikan. Insya Allah doa yang kita panjatkan akan diaminkan oleh para malaikat. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, tidak meratapi mayit, karena hal itu akan menjadikannya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meratap itu apa Pak? Dalam istilah bahasa Arab, meratap itu adalah niyahah.
Niyah itu adalah menangis yang melampaui kebiasaan kita. Kalau menangis biasa kita suaranya do re mi misalnya mi kemudian kok pada saat orang keluarga kita wafat kemudian sampai pada sidu sampai tinggi, kemudian sampai meraung-raung, ini namanya meratap. Ini namanya meratap, dan meratap orang yang meninggal ini termasuk perbuatan jahiliyah yang seyogianya ditinggalkan oleh keluarga mayit. Rasulullah bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat itu akan mendapatkan siksa di dalam kuburnya disebabkan orang yang meratapinya. Makanya panjenengan kalau masih sehat kemudian berpesan kepada istri kemudian kepada anak-anaknya, wahai istriku, wahai anak-anakku, kalau saya meninggal nanti maka janganlah ada di antara kalian yang meratapiku, agar aku tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berpesan seperti itu kemudian keluarganya lupa, insya Allah tidak akan mengadab kita. Kemudian dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ala tasma'una, tidakkah kalian mendengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bi khuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba dengan tetesan air mata. Kemudian kesedihan hati. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba dengan tetesan air mata maupun kesedihan. Kalau ada orang yang meninggal kok menangis, angsal betul Pak? Angsal menangisnya apa? Wajar. Karena biasa, masa orang yang dikasihi kemudian orang yang disayangi selama ini meninggal kok ketawa-tawa kan tidak mungkin, tidak wajar Pak ya. Kalau ada orang yang disayangi ibunya kemudian istrinya meninggal kok tambah tersenyum-senyum, ini kurang wajar. Tidak bersedih boleh ya, hatinya bersedih, air mata berlinang atas kepergian orang yang disayang tidak mengapa. Dan Allah tidak mengadab linangan air mata kesedihan kemudian sedihnya hati, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarga yang ia tinggalkan. Maksud tangisan di sini adalah tangisan yang melampaui kebiasaan. Nangis sampai meraung-raung. Pak, kok ditinggal ke Pak, sambil napa? Nyakar-nyakar sambil napa? Merosak robek-robek baju, kan sering kita lihat seperti itu Pak ya. Ini dianggap menunjukkan kasih sayang kepada orang yang disayangi, tapi ini justru akan membuat orang yang meninggal ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab itu kalau ada orang atau sahabat yang nangis meraung-raung dan meratapi kematian orang yang dikasih, Umar ambil tongkat kemudian dipukul orang tersebut. Umar Pak, ampun panjenengan. Ampun panjenengan ya. Jadi Umar ini biasanya memukul orang yang niyahah ini, meratapi orang keluarganya yang meninggal. Mukul dalam rangka apa? Menyadarkan dia jangan sampai dia ratapi. Karena sampai pun tangisannya keluar darah, maka yang wafat tetap akan wafat, tidak akan kembali. Maka kita sadarkan mereka untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aku berharap jika orang yang meninggal telah melarang mereka semasa hidupnya, semoga ia tidak akan mendapatkan siksaan. Jadi saya pesankan kalau panjenengan kepada keluarga, le, do, na, bujuku, kalau saya meninggal suatu saat karena sakit atau karena sesuatu yang mendadak, jangan sampai ada di antara kalian yang meratapi kematianku. Sedih boleh, menangis boleh, tapi jangan sampai meratapi kematianku sehingga aku tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kapan Pak? Pak mana? Sampun. Nih, yang menaknya. Memandikan mayat dan menutup aibnya. Ya, ini setelah kita sadarkan orang yang di sekitar orang yang wafat, menutup matanya, mendoakan kebaikan bagi dia, maka kewajiban kita adalah memandikan mayit dan kita berusaha menutup aibnya.
Dan ternyata memandikan mayit ini ada keutamaan yang besar, Pak. Oleh sebab itu jangan sampai memandikan mayit ini dimonopoli oleh Pak Mudin. Jangan sampai dimonopoli oleh Pak Mudin. Setiap kita harus berusaha bisa memandikan mayit, sehingga apabila ada keluarga yang meninggal kita bisa memandikannya. Kenapa? Karena ada orang meninggal kemudian kita memandikannya, itu ternyata ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayyitan fasatarahu." Barang siapa yang memandikan seorang mayit, fasatarahu, kemudian orang ini menutupi aib jenazah, ya. Kan jenazah itu mungkin ada koreng, ada penyakit-penyakit yang tidak layak untuk diungkapkan kepada orang lain. Barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia mampu menutupi aib yang ada pada diri jenazah, badan jenazah, satarahullah minadzunub. Allah akan melindungi dia, menutupi dosa-dosanya. Waman kafanahu, dan barang siapa yang mengkafani jenazah, kasahullah minasundus, maka Allah akan mengenakan pakaian sutra halus kepadanya. Jadi ini kan kepada siapa? Orang yang memandikan dan orang yang mengkafani. Maka masing-masing kita belajar memandikan dan belajar mengkafani. Apabila ada keluarga yang meninggal, bersegeralah untuk memandikannya. Kemudian barang siapa yang memandikan mayit, kemudian menutupi aibnya, aib mayit tersebut, Allah akan menutupi dosa-dosa kita. Barang siapa yang mengkafani suatu mayit, seorang mayit, maka Allah akan mengkafani kita, memberikan pakaian kita dari sutra halus kepada kita. Dalam riwayat yang lain, Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu Kiambaya berkata, Rasulullah bersabda, "Man ghassala musliman." Siapa yang memandikan seorang muslim, fakatama alaihi, kemudian ia mampu menutupi aib yang ada pada diri jenazah, badan jenazah, ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Allah akan memberikan ampunan kepadanya, mengampuni dosa-dosanya sebanyak 40 kali. Keutamaan besar apa betul Pak? Besar nih. Maka janganlah kesempatan yang besar ini kita sia-siakan. Setiap kita belajar cara memandikan mayit, setiap kita belajar bagaimana cara mengkafani jenazah, saat kita diminta tolong memandikan jenazah, kemudian kita mampu untuk menyembunyikan aib yang ada pada diri jenazah, ingatlah Allah akan menutupi dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Pas Pak, 8:30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada kita kesabaran saat ada di antara keluarga kita yang wafat, kemudian mampu memberikan kepada kita kesempatan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.